Satu, dua, shalom. Ya, dengan sukacita dan dengan penyertaan Tuhan kita telah tiba dan tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita. Biarlah kita beribadah dengan sepenuh hati kita, supaya hadirat Tuhan kuasanya memenuhi hidup kita. Kita bangkit berdiri di kayu salib.
selamat untuk selamat untuk selamatkan untuk selamat. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Dikau Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan kemuliaan di surga, turun ke dunia ini dalam kehinaan. Begitu hina Engkau Tuhan, lahirmu pun di kandang domba, matimu pun dengan cara yang terkutuk. Semua Engkau lakukan untuk mengangkat kami yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah terkutuk karena perbuatan nenek moyang kami dan perbuatan kami. Dan inilah kami, pulihkanlah kami Tuhan. Masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu, supaya semua yang sudah sempat jatuh dan hancur, Tuhan angkat kembali, Tuhan pulihkan kembali, baik keluarga, baik juga usaha pekerjaan, dan semua yang masih dalam keadaan rusak. Biarlah lewat ibadah ini semua Engkau pulihkan, karena ibadah ini berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna, kata firman Allah. Dan kami yakin kalau kami sungguh-sungguh beribadah, mukjizat akan kami alami, pertolongan Tuhan akan kami alami, keobahan hidup akan kami alami, sehingga kami pulang penuh dengan sukacita. Kami usir kuasa setan iblis yang mengganggu hati pikiran kami, ibadah kami dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua hanya pergi, darah Yesus berkuasa. Biarlah semua ruangan ini dipenuhi kemuliaan Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus.
jalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada Abraham, jalanilah negeri itu menurut panjangnya, menurut lebarnya. Ya, jadi menurut panjangnya, menurut lebarnya. Itu berarti membentuk bangun salib panjang. Sejauh mana engkau menjalaninya, sejauh itulah menjadi milikmu, ya. Jadi begitu, sejauh mana kita praktekkan firman Tuhan, sejauh itulah milik kita. Kita ganti nyanyian kita, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi. Ya, yang dikatakan Tuhan Yesus, tiada ku ragu lagi
tiang awan, tiang api. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri.
hati kita, kita arsip, kita simpan firman Tuhan yang berkuasa menolong kita kini dan sepanjang segala masa. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Sipa. Seperti orang Israel Tuhan yang Engkau sertai dari awal mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sampai sekecil apapun Tuhan Engkau perhatikan sepatu di kaki mereka tidak rusak, pakaian di tubuh mereka tidak rusak, ada tiang awan untuk menunjukkan pada siang hari dan juga tiang api untuk menerangi dan menghangatkan umat-Mu di kedinginan malam dan kegelapan malam. Tuhan yang tahu segala kebutuhan dan keperluan umat-Mu ketika mereka berjalan menurut kehendak-Mu. Tuhan yang setai kami juga Tuhan, ketika kami berjalan menurut kehendak-Mu, Engkau yang bertahta berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami dengan roh-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga berikan kepada kami hati yang terbuka akan firman-Mu, telinga yang taat dengar-dengaran, bahkan kami memerlukan roh-Mu untuk kami bisa melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih kuasa jahat yang mau mengganggu dan menggoda hati pikiran kami lewat roh-roh tidak taat, roh main-main, roh keras hati, kami tolak hanya dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pergi, Engkau keluar, pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 26. Temanya pada hari ini, dibenarkan oleh Tuhan. Mazmur 26 ayat yang pertama. Ya, kita baca dulu bersama-sama. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya, namanya pada hari ini dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita sudah mendengar arti nama dari Daud. Ya, ini doa yang disampaikan oleh kekasih Tuhan. Ya, karena namanya Daud artinya adalah yang kekasih. Ya, yang kekasih atau yang terkasih atau yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sama. Jadi di sini Daud meminta dibenarkan oleh Tuhan, dan doa ini cocok sekali dalam keadaan Daud yang sering merasakan kepahitan dalam hidupnya. Ya, kalau kita merasakan banyak yang pahit dalam kehidupan kita, alangkah baiknya juga kita meminta doa ini kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan membenarkan kita, atau kita supaya dibenarkan oleh Tuhan. Ya, bahkan Daud pernah bersaksi selangkah jaraknya dengan maut. Ya, untuk berperang melawan Goliat, Daud menggunakan batu dan pengali-ali, tetapi untuk menghadapi Saul, Daud menghadapinya dengan berserah kepada Tuhan, meminta keadilan kepada Tuhan.
dan Daud berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana supaya Daud dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita akan bawa dulu dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama. Ya, yang pertama dengan doa, ya, doa dengan tidak jemu-jemu. Ya, itu yang pertama. Seperti Tuhan umpamakan ada seorang janda yang sangat miskin, dan juga perbandingannya ada seorang hakim. Tapi hakim ini bukan hakim yang baik, hakim yang jahat, lalim, tidak takut kepada Tuhan dan juga tidak takut kepada sesama. Lukas 18 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, jadi untuk kita dibenarkan, kita harus doa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Teruskan. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Ya, di dalam kota itu ada seorang hakim yang tidak takut dengan Allah. Teruskan. Dan tidak menghormati seorang pun. Ya, tidak hormat kepada siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ya, belalah aku terhadap lawanku. Jadi di sini seorang janda ini minta keadilan daripada hakim. Ya, tetapi hakim yang dihadapi oleh janda ini hakim yang lalim. Ya, janda ini berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ya, teruskan. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Ya, tetapi ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." ya, jadi seperti kejadian lah di seluruh dunia ya. Kalau misalnya ada pemerintah membuat undang-undang, ya, kalau undang-undang itu tidak sesuai dengan hati kemauan rakyat, ya, banyaknya rakyat itu demo, ya, demo berkali-kali sampai istilahnya tahun 98 ada reformasi. Tapi kita tidak berbicara tentang politik, ya. Intinya ketika orang tekun terus berkali-kali terus, satu saat sekalipun mungkin hakim itu lalim, pemerintah itu tidak takut akan Tuhan, satu saat akan diperhatikan. Nah, begitu juga kehidupan kita, terutama kita tidak memiliki hakim yang lalim seperti hakim ini. Ya, hakim kita adalah hakim yang adil. Teruskan. Kata Tuhan, Ya. "Camkanlah apa Ya. yang dikatakan hakim yang lalim Camkanlah itu. apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya Ya, yang siang malam berseru kepadanya? ya, Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" iya. Jadi syarat untuk kita masuk surga adalah kita hidup benar dan kita ternyata tidak memiliki kebenaran. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan siapapun bagi kita, kalau kita doa kepada Tuhan, minta dibenarkan, ya, minta dibenarkan oleh Tuhan. Tapi dengan cara di sini berdoa tidak jemu-jemu. Ya, nanti Tuhan akan benarkan kehidupan kita. Nah, di sini Yesus seringkali membandingkan dirinya dengan contoh kontras dalam dunia ini. Ya, Tuhan pernah mengumpamakan kalau ada orang jahat, kalau ada bapa yang jahat, kalau anaknya meminta sesuatu kepada bapa yang jahat ini, tidak mungkin bapa yang jahat ini kalau anaknya meminta telur diberi kalajengking. Ya,
atau anaknya meminta roti diberi batu. Ya, bapak yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anaknya, apalagi bapak kita yang baik, hakim kita yang adil. Ya, Tuhan pasti akan membenarkan, Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sekalipun hakim ini jahat dan tidak adil, tetapi Bapa kita, hakim kita, hakim yang adil dan Bapa yang baik. Nah, di sini kita lihat kita harus memiliki sikap seperti janda ini, ya. Sikap janda ini tekun, ya, seperti seorang anak. Ya, saya punya seorang anak. Dia kalau meminta kepada saya, dia tekun, ya, tekun. Kalau sampai tidak dipenuhi, ada tangisan, ya, ada tangisan sampai akhirnya luluh hati saya memberikan. Nah, begitu juga kita di sini, kita harus berdoa dengan tekun, ya, dengan tidak jemu-jemu. Artinya di sini tidak jemu-jemu ini tidak berkecil hati, tidak berkecil hati. Ya, kadang kita merasa minder kepada Tuhan karena jarak kita dan status kita jauh. Ya, kita sebagai umatnya, Tuhan sebagai Allah, tapi Tuhan bisa dipanggil oleh umatnya sebagai Bapa kita. Jadi begitu dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, seperti seorang bapa dengan anak. Jadi jangan berkecil hati. Ya, jadi jangan jemu-jemu, artinya jangan berkecil hati. Yang kedua, jangan putus harapan. Ya, jangan putus harapan. Saya sudah mencontohkan ada seorang yang sakit, ya, lumpuh, sakit lumpuh. Ketika dia meminta doa kepada hamba Tuhan, hamba Tuhan ini berpikir mungkin dia berdoa untuk kesembuhannya, ya, tapi orang ini dia tidak meminta kesembuhan. Hamba Tuhan ini bingung, kenapa tidak minta kesembuhan? Ya, orang yang sakit lumpuh ini dia bilang, saya sudah putus harapan dengan penyakit ini. Ya, jadi jangan putus harapan. Ya, yang kedua, yang ketiga, tekun, tekun juga artinya sabar. Ya, tekun, ya. Kalau tidak dijawab tahun ini, tahun depan. Kalau tidak dijawab hari ini, esok hari, terus berdoa kepada Tuhan dengan tekun, ya. Terus juga jangan menyerah, tetapi menyerahkan kepada Tuhan. Ya, jangan menyerah, jangan lesu, jangan redup doa itu, ya. Tapi kita lihat doa yang dirindukan oleh Tuhan adalah supaya kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Ya, ini jangan kita lupakan doa ini. Tuhan, benarkan kehidupan saya. Tuhan, sucikan, murnikan kehidupan saya. Ya, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan memurnikan umatnya atau membenarkan umatnya. Yang pertama lewat iman. Ya, kita sudah mendengar lewat iman. Nah, ketika Tuhan menerangkan atau memberitakan firman semacam ini, Tuhan mengaruniakan kepada kita iman, ya, iman. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, iman atau keselamatan itu tidak ada di luar, tidak ada di luar Tuhan, ya. Boleh dibaca dulu Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ya, jadi kalau ada yang goyang imannya, ingat Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak dalam siapapun juga. Terus selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, ya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Akulah jalan kebenaran
Tidak ada seorang pun yang mencapai Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi kita dibenarkan melalui iman. Yang kedua, kita itu dibenarkan melalui firman. Ya, melalui firman. Terutama firman penggembalaan. Ya, firman penggembalaan. Ya, oleh sebab itu di dalam ibadah, ya, banyak sekali sekarang ibadah itu modelnya undang sana undang sini. Ya, gembala tidak ada di dalam ibadah, tidak tekun, tidak setia dalam ibadah. Ya, kalau sekarang istilahnya tukar mimbar. Ya, jadi firman tidak dalam bentuk penggembalaan. Ya, kalau saya diajar oleh guru saya, ya, bahkan guru saya itu dia menggembalakan di 4 tempat, ya 4 tempat, ya ada di Malang, Surabaya, Jakarta, Medan. Jadi waktu hari Minggu, ya waktu hari Minggu jam 7.30 sempat dikurangi 7:15, ya di Malang. Selesai jam 9 langsung ke Surabaya. Itu jam 11. Bayangkan ya. Setelah jam 11 pergi langsung ke Medan jam 7 malam mulai. Ya. Kalau saya boleh tukar posisi, saya tidak pernah, saya tidak mau. Ya, dalam hati saya itu secara daging, waduh ini susah sekali. Bagaimana persiapannya? Bagaimana fisik, jasmani, ya kesehatan itu harus jaga betul-betul. Ini setelah kita di sini tempat, setelah itu ke Permata. 2 ibadah saja sudah lelah kita, sudah capek. Ya, padahal kita hanya dari jam 7 sampai jam 12 saja. Tapi terasa sekali energi itu. Ya. Nah, jadi kita dibenarkan oleh firman penggembalaan, sampaikan oleh gembala. Ya, sifatnya mengajar, mengoreksi, membentuk kita. Ya. Dan kita juga dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, darah Yesus ini menyucikan dosa-dosa masa lalu kita. Dosa-dosa masa lalu kita. Jadi pengampunan dosa lewat darah Yesus itu sangat mudah sekali. Kita itu dibenarkan melalui pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Jadi lewat firman semacam ini kita dibenarkan lewat pengakuan dosa. Jadi pengakuan dosa itu diperlukan, ya, kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kadang-kali kita sangat mudah sekali kalau misalnya kita mengampuni dosa. Terutama kalau kita mungkin diberi kesempatan mungkin ya. Kalau kita diberi kesempatan. Kalau di tempat yang ramai ini, ampuni semua dosa saya. Ya. Sebenarnya pengakuan dosa itu bukan hanya mengakui semua dosa, tetapi sebutkan apa dosanya. Apa dosanya? Ya, terutama kepada suami istri. Ya. Kalau misalnya seorang kepala daerah minta pengampunan dosa itu paling mudah. Kalau misalnya semua tolong ampuni semua kesalahan saya, tapi kesalahannya tidak disebut. Ya. Ini sama dengan menyembunyikan kesalahan di balik pengakuan dosa. Ya. Ya. Katanya Tuhan Maha Tahu. Ya. Tapi kalau kepada Tuhan sebutkan apa dosa-dosanya. Ya. Kadang kita ada orang yang, ya, ada orang itu menangis bukan karena dia mengaku dosa, tetapi karena dia malu ketahuan berbuat dosa. Karena ketahuan dia menangis. Selama dia tidak ketahuan, dia tidak pernah menyesal, tidak pernah menangis. Ya, itu namanya dosa yang pengakuan yang sudah disudutkan, seperti Akan. Ya, kadang kita seperti itu. Kalau sudah ketahuan baru menangis, malu. Ya, sekalipun apapun itu masalahnya kita tentang dosa. Ya. Jadi pengakuan itu harus diberikan kepada Tuhan dan juga kepada sama.
Nah, dibenarkan sekarang kita melalui pembelaan imam besar. Ya, boleh dicatat saja dalam Ibrani 9 ayat 25. Ya, ia berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, tetapi dia sebagai imam besar, dia menderita sekali, ya, untuk selama-lamanya, menyatakan dirinya sebagai imam besar, tetapi juga dia menghapuskan dosa melalui korbannya di atas kayu salib. Ya, yang kelima sekarang, kita itu dibenarkan melalui pertobatan. Ya, pertobatan ini artinya kelepasan dari dosa. Nah, kita baca saja ini dalam Lukas 18 ayat yang ke-13. Lukas 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya, ini orang, salah satu disebutkan orang yang berdosa, pemungut cukai, orang-orang Sunda, pezina, yang disebut adalah dosa yang sangat memalukan pada zaman itu. Dan ini orang-orang yang dijauhi, ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. ya, Melainkan ia memukul diri. nah, jadi memukul diri. Nah, ini tanda dari pertobatan. Ya, memukul dirinya. Ini artinya penuh dengan penyesalan. Tapi saudara, jangan cuma praktekkan ini saja, ya. Praktekkan ada orang memukul diri, ya, seolah-olah seperti di depan banyak orang merasa dia mau bertobat, ya. Tapi yang paling penting adalah penyesalan dan sikap yang mau melepaskan dosa. Teruskan. Dan berkata, "Ya Allah, Ya, kasihanilah aku orang berdosa ini." kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Ya, aku berkata kepadamu. orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Nah, ini yang paling penting ketika kita ibadah, kita itu menjadi orang yang dibenarkan. Ya. Kadang kita datang dengan banyak dosa, pulang malah lebih banyak dosa. Ya, karena kita tidak bersikap seperti pemungut cukai. Ya, ini gambaran dari dua macam orang yang datang kepada Tuhan. Ada yang orang seperti orang Farisi, ada orang yang seperti pemungut cukai. Tidak ada tiga orang di sini, cuma dua. Ya, ini gambaran dari semua umat Tuhan yang datang ibadah. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Teruskan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ya. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi orang Farisi ini datang ibadah, bukannya dia dibenarkan, malah dia menambah dosa. Apa dosanya? Kesombongan di sini. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kita dibenarkan dengan doa, ya. Doa di sini doa yang tidak jemu-jemu. Makanya ketika ada kesempatan berdoa, minta kepada Tuhan supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Kita kembali dalam Mazmur 26 tadi. Mazmur 26 ayat yang pertama, ya, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Nah, jadi siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Yang kedua adalah orang yang hidup tulus. Ya, hidup tulus. Nah, manusia daging, manusia seperti kita tidak akan pernah hidup dalam ketulusan. Ya, yang bisa membuat tulus itu cuma satu,
Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Kalau kita sudah diurapi, dipenuhkan, bahkan dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa tulus. Ya, kalau Tuhan sebelum ada merpati, dia lebih dahulu memberi diri dibaptis. Ya, jadi baptisan ini untuk menyucikan hati nurani kita. Ada orang bilang baptisan itu hanya sebagai upacara saja. Tapi kita lihat Tuhan Yesus ketika dibaptis, selesai dibaptis, merpati turun. Ya, ini gambaran dari ketulusan. Ya, ketulusan melalui Roh Kudus. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang yang tulus, tapi dia menjauhi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tulus Tuhan dekat. Nah, kita belajar sekarang mengenai sifat dan tabiat dari merpati, lambang dari ketulusan. Tabiat dari merpati yang pertama, ya, Kidung Agung 2 ayat yang 14. Kidung Agung 2 ayat yang 14. Tinggal di bukit batu. Ya, tinggal di bukit batu. Kidung Agung 2 ayat yang ke-14. Merpatiku di celah-celah batu, Ya. di persembunyian lereng-lereng gunung. Ya. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ya, jadi bukit batu di sini adalah gambaran dari Kristus sebagai tempat perlindungan yang aman bagi semua binatang-binatang yang lemah. Ya, ada pelanduk sejenis kancil dikatakan dia membuat rumahnya di bukit batu. Ya, dan juga di sini ada merpati. Dia tinggal di celah-celah batu, di gunung batu, di tempat persembunyian yang aman. Ini gambaran dari Kristus sendiri. Ya. Makanya Daud sering berkata, Tuhan sebagai bukit batu, kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Nah, jadi sifat dari merpati ini, dia tinggal di tempat yang aman. Nah, jadi tempat kita yang aman itu di dalam Kristus. Tempat yang berbahaya itu di luar Kristus. Seperti domba, kita sering mendengarkan pada saat pemberitaan mengenai domba. Domba itu kalau tidak ada dalam jangkauan gembala, domba itu dalam keadaan yang berbahaya. Ya, jadi kalau kita di dalam Kristus, Tuhan yang memberi perlindungan maksimal, perlindungan yang sempurna dikatakan. Ya, jangan coba-coba kita di luar Kristus. Bahkan dikatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Ini sampai kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa bergerak. Ya, seperti kalau misalnya ikan itu keluar dari air lah. Ya. Dia tidak bisa lagi berenang, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Sebentar lagi akan mati dia. Tapi kalau ikan itu masih dalam air, ikan itu akan bisa berenang, bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi jangan kita keluar, jangan tinggalkan bukit batu, tempat yang aman bagi kita. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. Merpati ini dia memiliki suara yang merdu, sayup-sayup. Ya, saya kalau mendengar suara burung ya hampir sama seperti tekukur ya. Tekukur, ya, tekukur merpati. Dia suaranya sayup-sayup, merdu. Ya. Boleh dalam Yesaya 59 ayat 11. Ini gambaran dari orang atau kehidupan yang menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan. Yesaya 59 ayat yang 11.
Yesaya 59 ayat yang 11. Kami sekalian meraung seperti beruang. Ya, Suara kami redup seperti suara burung merpati. ya, suara burung merpati ini redup. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Ya, jadi suara redup. Ya, seperti kalau seekor induk domba yang keluh, tidak lagi bisa berkata apa-apa. Cuman ya, ada dalam gambaran dari mempelai wanita Kristus dalam Wahyu 12, ya, dikatakan ketika mempelai wanita itu sedang mengandung dalam keluhan yang tidak terucapkan. Ya, ini gambaran dari orang yang datang kepada Tuhan. Ya, ini gambaran dari doa permohonan sampai hancur hati. Ya, gambarannya seperti Ibu Hana juga, yang ketika berdoa kepada Tuhan sampai tidak lagi bisa berkata apa-apa. Ya, itu seperti merpati. Ya. Nah, yang ketiga sekarang merpati. Tadi merpati dia tinggal di Bukit Batu. Yang kedua, dia memiliki suara yang merdu. Suara yang merdu yang enak dengar. Yang ketiga, ya, jadi merpati siap untuk dikorbankan. Nah, ini yang ketiga. Jadi gambaran dari hati yang tulus. Hati yang tulus itu tekun dalam pengembalaan. Hati yang tulus, dia memiliki doa, hancur hati kepada Tuhan. Yang ketiga, merpati siap dikorbankan. Ya, karena merpati adalah salah satu gambaran, ya, salah satu binatang yang dikorbankan. Boleh Imamat 5 ayat 7? Imamat 5 ayat yang ke-7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, Ya, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. ya, 2 ekor anak burung merpati. Dan ini juga dipersembahkan Tuhan Yesus. Ya, 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa, ya, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. ya, cukup sampai di situ. Jadi siap dikorbankan. Nah, inilah gambaran orang yang tulus. Kebalikannya, kalau orang yang tidak tulus itu siap mengorbankan yang lain. Ya, kalau tidak siap dikorbankan, siap dia mengorbankan yang lain. Ya, mau kita seperti ini, ya, di dalam keluarga siap dikorbankan. Siap dikorbankan. Sebagai kepala rumah tangga siap dikorbankan. Sebagai ibu rumah tangga siap dikorbankan. Sebagai anak siap dikorbankan. Ya. Dan yang selanjutnya, ya, yang pertama, merpati ini tinggal di Bukit Batu. Yang kedua, merpati ini memiliki suara yang merdu. Yang ketiga, merpati ini jadi alat pengorbanan. Ya, makanya dikatakan kita itu menjadi alat perdamaian. Alat perdamaian. Yang keempat sekarang, mata merpati. Jadi mata merpati ini mata yang hanya tertuju kepada satu pribadi saja. Ya, ya, sering sekarang dijadikan bahan aduan karena ketulusannya. Ya, jadi satu merpati diterbangkan, satu merpati menjadi umpan atau menjadi apa namanya itu? Ya, pemancing. Ya. Jarang sekali merpati itu pergi kemana-mana. Jarang sekali merpati itu tidak kembali kepada pasangannya. Ya, hampir banyak itu kembali kepada pasangannya.
Jadi mata itu tertuju kepada pasangannya. Wah, bayangkan. Ya. Ini ketulusan merpati. Dia memiliki mata yang setia. Mata yang setia. Nah, kita gambarannya pada hari ini. Prakteknya adalah ketika kita beribadah, mata kita itu hanya kita tujukan kepada satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Ya, jadi ketika kita ibadah, mata kita itu hanya tertuju kepada pribadi Kristus. Ya, bukan kepada yang lain. Ya, makanya banyak orang tidak tulus karena ibadah itu dia tidak memandang kepada pribadi Kristus. Ya, jangan hanya memandang kepada berkat, jangan hanya memandang kepada yang lain. Ya, kalau merpati itu tidak setia, dia mungkin cari makanan yang terbaik. Tetapi merpati ketika diterbangkan, dia cari pasangannya terlebih dahulu. Wah, bayangkan ya, dia lebih mementingkan pasangannya dahulu. Kalau misalnya di sini ada makanan, dia tidak lihat makanannya itu. Dia lihat pasangannya dulu. Begitu juga kita. Yang lebih penting bagi kita, lihat pasangan hidup kita. Ya, terutama ya paling dekat, suami, istri. Kalau kemana saja kita mungkin berangkat, pandangan kita secara rohani, ya perhatian kita yang tertuju kepada pasangan kita. Nah, tapi kalau yang lebih dalam lagi, pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus sebagai mempelai pria sorga. Mengapa? Karena pandangan Kristus hanya tertuju kepada kita. Ya, bayangkan seluruh dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kekasihnya Tuhan, yaitu kita sendiri. Ya, biar dunia akan berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak akan berlalu. Ya, jadi pengenalan kita harus memuncak kepada Kristus sebagai mempelai pria surga. Makanya kita harus memandang dia sebagai kekasih. Ya, tingkatkan bukan hanya kepada Bapa saja. Kalau anak kepada Bapa biasanya apa? Minta. Kalau Tuhan sebagai tabib, ya kita minta Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan hanya sebagai pemberi berkat, ya hanya berkat saja. Tapi kalau kita memandang dia sebagai kasih, mata kita hanya tertuju kepada Kristus saja. Ya, jadi itu yang kedua, kita harus hidup tulus. Ini gambaran yang sudah, yang memiliki hidup yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga sekarang, orang yang dibenarkan di sini dikatakan dalam Mazmur 26 ayat yang pertama, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya, jadi jangan timbul hati yang ragu dalam hidup kita. Jangan timbul hati yang ragu-ragu. Ya. Jadi yang ketiga sekarang, memiliki keyakinan yang teguh. Memiliki keyakinan yang teguh. Ini kehidupan yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita akan melihat ada dua kehidupan yang ragu. Contoh yang pertama adalah Petrus. Matius 14 ayat 26. Matius 14 ayat 26. Contoh yang pertama Petrus. Kita akan melihat bukan dua orang yang biasa, tetapi dua orang yang hebat ini. Tetapi masih punya hati yang ragu terhadap Tuhan. Ya. Matius 14 ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, jadi Petrus di sini punya kebimbangan, ya, terutama ketika dia merasa, ya, dirasanya tiupan angin. Takutlah ia, ya, dan ia mulai tenggelam. Ya, angin ini gambaran dari pencobaan, ya, pencobaan. Pencobaan itu datang dari iblis dan juga daging, ya, iblis dan juga daging. Iblis membawa pencobaan, ya, yang membuat orang berbuat dosa. Dan daging juga bekerja sama nanti. Dia membuat satu kelemahan yang membuat iblis itu bisa masuk di dalam kelemahan kita. Ya, kalau kita kelemahannya itu di mata, iblis masuk di situ, menggoda terus di situ. Kalau kita punya kelemahan di tangan kita, terus iblis menggoda kita. Ya, kalau kita punya kelemahan itu di mulut, ya, iblis goda terus itu. Di telinga, ya, di hati kita. Jadi iblis itu terus dia membabi buta di tempat yang lemah, seperti petinju, ya, tinju. Dia kalau misalnya tinju, apalagi sekarang ada namanya UFC, ya. Dia kalau tahu musuhnya kuat, dia kadang-kali dia ambil satu titik saja, dipukul itu titiknya itu. Ya, ada orang yang dia kuat, tapi dia tahu ketika dia pukul terus betisnya, dia pukul terus. Dia tidak pukul yang lain, betisnya terus dipukul, lemah di situ, tumbang dia. Begitu ya iblis. Kalau misalnya kita punya kelemahan satu titik, di situ iblis akan terus menyerang sampai nanti menguasai. Ya, makanya kita harus tahu titik lemah kita di mana. Nah, di situ yang harus kita perkuat. Ya. Nah, Petrus di sini lemah. Ketika dirasanya tiupan angin. Nah, di sini telinga dan perasaan yang digoda iblis, ya, kepada Petrus. Padahal Petrus bisa berjalan di atas air, di atas laut. Ya. Nah, contohnya Petrus yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Ya, ini dua orang hebat, tapi masih bisa ragu-ragu. Matius 11 ayat 2 sampai yang ketiga. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ya. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya. Orang buta melihat, Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang butuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang kusta menjadi tahir, terus kan? orang tuli mendengar, Ya. orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Iya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini keras sekali firman Tuhan kepada Yohanes. Coba kalau kita datang kepada orang yang kecewa, kalau diberitakan firman Tuhan, jangan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Yang ada manusia itu tambah kecewa. Ya. Itu ya manusia. Kalau disebut dosanya, orang pasti akan marah, malah tambah kecewa. Nah, tapi firman Tuhan harus tegas. Ya, Yesus menyampaikan kepada Yohanes. Ya, Yohanes ini ternyata punya kelemahan. Ya. Padahal Yohanes ini dikatakan orang yang dilahirkan manusia yang paling terbesar. Ya. Dari orang yang dilahirkan perempuan, dialah yang terbesar.
Bahkan dia membawa pengajaran yang terbesar. Salah satunya adalah baptisan. Ada ketika baptisan ini sudah dinyatakan, ada namanya perubahan dari perjanjian lama menjadi perjanjian yang baru. Jadi keselamatan pada zaman Israel berbeda dengan pada zaman kita sekarang. Jadi kalau kita sekarang, kita selamat harus melalui percaya, bertobat, dan dibaptis. Ya, dibaptis. Oleh sebab itu nanti ada setelah ya minggu-minggu ini mungkin ya diumumkan nanti siapa yang mau dibaptis. Ya, jadi ini berita besar disampaikan oleh orang yang terbesar dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes ini punya iman atau pendirinya yang teguh sebenarnya. Ya, ketika dia dihadapkan dengan orang-orang Farisi, ya, bahkan Yohanes berkata, "Hai keturunan ular beludak." Bahkan Yohanes ini tidak takut kepada orang Farisi. Dan dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes ini adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus secara jelas. Ya, bahkan dia yang bersaksi. Yohanes 1 ayat 29 boleh? Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ya, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, jadi Yohanes ini juga disebut seorang nabi. Ya, nabi yang terakhir. Ya, kalau sudah nabi menunjuk sesuatu, bahkan Yohanes ini sampai disegani oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang Israel. Nah, Yohanes menjadi saksi bahwa Tuhan inilah sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Ya, tetapi kita lihat ketika Yohanes menghadapi penjara, hatinya mulai berubah. Ya, saya katakan ini ternyata untuk orang yang hebat, yang besar, bisa ragu kepada Tuhan. Apalagi kita, orang yang biasa. Ya, mungkin kita sekarang timbul keraguan-raguan dalam hati. Ya, jadi kebimbangan bisa dialami. Jadi kita lihat di sini, hampir Yohanes ini tidak tahan lagi terhadap penderitaan yang dihadapi. Kalau tadi Petrus tidak tahan menghadapi pencobaan, tapi Yohanes tidak tahan menghadapi ujian yang seperti nyala api. Ya, jadi kita sungguh-sungguh harus berhati-hati sekarang. Ya, Yohanes sudah seperti buluh yang terkulai, yang terkena angin penderitaan sekarang. Nah, dikatakan di sini kalau orang sudah bimbang dan ragu-ragu, akibatnya nanti akan kecewa kepada Tuhan dan menolak Tuhan Yesus. Ya, ini lebih mengerikan lagi. Kalau dikatakan orang kecewa dan meninggalkan Yesus, itu mungkin banyak orang. Ya, tapi kalau sudah menolak, ini lebih mengerikan lagi. Ya, sudah menjadi ya, anti Kristus kalau sudah menolak. Kalau meninggalkan, kadang orang sadar tidak sadar. Tapi kalau sudah menolak, itu lebih mengerikan. Banyak orang sekarang, ya, bukan saja dia meninggalkan Tuhan, bahkan dia menolak Tuhan, menghina Tuhan, ya, mengutuk Tuhan. Nah, ini adalah penderitaan. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan hidup dalam penderitaan sekarang, ya, bahkan seperti di penjara, ya, tidak dapat pergi kemana-mana. Ya, mungkin penjara ini artinya sampai kita dipermalukan. Ya, banyak kita sering sekali mengunjungi orang penjara. Ya, mereka itu salah satunya ketika dikunjungi, salah satunya yang ada dalam hati mereka rasa malu. Rasa malu. Ya.
Jadi penderitaan yang berat mungkin kita harus alami. Nah, ini mungkin menjadi titik kritis dalam kehidupan kita. Tapi titik kritis ini seperti harus kita ingat, seperti seorang perempuan yang akan melahirkan, yang mengandung dan akan segera melahirkan. Ini puncak dari penderitaan. Puncak dari penderitaan. Hanya ada dua pilihan. Ya, pilihan yang negatif adalah dia ragu-ragu, bimbang kepada Tuhan dan akhirnya menolak Tuhan, atau dia memiliki sikap yang baik ketika dalam puncak penderitaan. Kita baca saja dalam Wahyu 12 ayat yang pertama. 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 Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ini tanda yang besar. Ya. Teruskan. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, Ya. dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya. Nah, jadi sikap yang terbaik pada saat puncak penderitaan kita, yang paling menentukan nasib hidup kita, yaitu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, seperti mempelai menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu mungkin kita dihantui dengan keraguan, mungkin kebimbangan. Tapi Tuhan dengan keras berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan yang akhirnya tidak menolak. Jangan tolak penderitaan yang daripada Tuhan, tapi juga jangan jatuh dalam pencobaan yang dialami oleh Petrus dan juga kita juga. Seperti Petrus, ketika dia tenggelam, dia berseru kepada Tuhan. Nah, pencobaan memang membuat orang banyak kali berbuat dosa. Ya, kadang kita ketika berbuat dosa, kita tidak mengangkat tangan kepada Tuhan. Saya juga ketika disadari oleh firman Tuhan, ketika saya melakukan dosa, harusnya bukannya tenggelam, tetapi kita harus mengangkat tangan kepada Tuhan. Serahkan semua kekerasan hati kita, kelemahan hati kita, mungkin seperti Yohanes Pembaptis. Jangan sampai kecewa dan akhirnya menolak Tuhan. Ya, oleh sebab itu, baiklah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu dibenarkan oleh Tuhan. Kita datang di sini mungkin dalam keadaan yang terpuruk, tapi pulang dalam keadaan yang dibenarkan oleh Tuhan, seperti seorang pemungut cukai dengan memukul dirinya, dan juga dia menyadari dirinya bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan.
merasa diri bisa, tapi waktu gagal semua, engkau usahakan. Yesus adalah juru selamat. Juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, dari pencobaan, dari kesukaran yang sedang kita hadapi, kita alami. Manfaatkanlah ibadah ini, mendekat kepada Tuhan, berseru, berdoa, minta tolong. Karena setiap kita beribadah berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna untuk apapun. Dia ada di tengah-tengah kita. Masalah-masalah yang rumit, yang kusut, yang sukar diperbaiki, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia bisa menguraikan segala kekusutan. Dia mampu memperbaiki semua yang kusut, yang rusak. Entah itu rumah tangga, pekerjaan, relasi dengan teman kerja. Mari manfaatkan. Tuhan bisa melakukan apa saja yang terbaik bagi saudara. Dia bisa melakukan yang terbaik bagimu. Namanya Allah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang memperbaiki langit dan bumi yang kacau balau dan gelap bisa menjadi terang dan sempurna. Dia mampu. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Jangan ragu berdoa. Dia mau dengar seruanmu, doamu, tangismu. Berdoalah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Serukan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami datang padamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, hati kami kepadamu. Turunkanlah tanganmu, belalah kami Tuhan, jamah pribadi lepas pribadi, supaya jangan ada yang pulang dengan kecewa, pulang dengan kosong. Tapi hari ini tanganmu menjamah pribadi lepas pribadi, menyelesaikan masalah kami.
Engkau berkata sudah selesai. Kami terima semua penyelesaian di atas kayu salib. Engkau menyelesaikan bagi kami. Kami yakin, begitu kami percaya, mujizat pasti terjadi pada kami. Pertolongan pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, kita jalankan persembahan 2 kali untuk kas dan juga untuk baksos. Biasanya kita nyanyikan ya Roh Mempelai yang baik. Hadirlah di tempat Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tentu Tuhan membalas berlipat kali ganda ketika kita memberi, kita sama dengan menabur, kita akan menuai berlipat kali ganda. Amin. Kita doakan yang masih sakit, ya, yang sakit Maher, Keren, Dean, ya, Ibu Lydia, Mama Tere, Opu Romando yang perempuan, Megumi, Bu Fian, Magdalena, ya, ya, udah sembuh, ya, oh. Tante Ance, ya, Desi Sakal, ya, Desi, ya, ya, jadi Selasa Rebo ini tidak ada dulu ibadah karena kami ada acara musyawarah kerja daerah di Tangerang, ya, Tangerang, Mukerda GBIS. Ya, hari, ya, ya, nanti deh, ini lanjut nih. Baru tanggal 15, hari Jumat jam 10. Kalau di sini jam 7.30, ya, tanggal 18 itu Jumat Agung, ya.
Jumat Agung hari Jumat 7.30 seperti biasa di Permata 10.30 ya. Jadi minggu ini yang ada adalah kebaktian Paskah ya. Jumat Agung 7.30, kemudian Permata 10.30 ya. Ya. Itu saya kira kita pakai bidin, kita dalam doa. Ya. Ya, kita menundukkan kepala kita. Kami menyerukan nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami berdoa buat Maher, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Karen juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dean juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Seslidia bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Tere juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Fien Magdalena juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Desi juga kami berdoa, Desi segala bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Minggu ini aktivitas anak-anakmu yang bersekolah, yang bekerja, yang berusaha, buatlah mereka berhasil Tuhan, supaya mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Di tengah kesulitan Tuhan tetap menyertai kami. Bersama Tuhan kami berhasil. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami. Pemimpin kami Pak Presiden Prabowo Gibran, berkati seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, berkati semua. Negara-negara yang sedang konflik juga kami berdoa, sadarkan para prajurit, panglima. Indahnya damai, peperangan hanya membawa kematian dan kehancuran. Itu sebabnya tolong sadarkan mereka. Ibu Susan juga berkati iman dan selamatkan mereka, anak, mantu, cucu mereka. Tuhan berkati. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat